Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani Mustupu dengan NIM B100094448. Saya dari kelas I mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Budi Ardianto SHMH akan menjelaskan mengenai pengantar hukum perdagangan internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum perdagangan internasional menurut para ahli. Yang pertama, Scheme Mithoff, yang dimana ia seorang guru besar ternama dalam hukum perdagangan internasional dari City of London College, yaitu Profesor Philip M. Scheme-Hoff. Scheme-Hoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Dari definisi tersebut tampak unsur-unsur yakni hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur mengenai hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial, yang artinya Scheme-Hoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata privat atau private law nature dengan hukum publik. Yang kedua yaitu menurut pendapat M. Rafiqul Islam, yang dimana Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai a wide-ranging transnational commercial exchange of goods and services between individual business person, trading bodies and states, yang artinya hukum dagang dan keuangan atau International Trade and Finance Law sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan atau regulatory regime untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga negara perdagangan internasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai eksistensi dan tujuan dari perdagangan internasional. Aktivitas dari perdagangan internasional dikenal dengan liberalisasi perdagangan atau sistem keuangan atau pasar internasional yang stabil untuk memberikan modal untuk melaksanakan perdagangan internasional tersebut. Oleh karena itu, berkaitan antara perdagangan internasional dan sistem keuangan atau moneter internasional menjadi semakin penting. Negara-negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dewasa ini, mereka lebih cenderung membentuk blok-blok perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam kecenderungan ini pun peran dan perjanjian internasional menjadi semakin penting. Semakin pentingnya peran perjanjian di bidang ekonomi atau perdagangan ini pun telah melahirkan aturan-aturan yang mengatur tentang perdagangan internasional di bidang barang, jasa, dan penanaman modal di antar negara-negara. Yang kedua, tujuan dari adanya perdagangan internasional yang pertama, untuk mencapai perdagangan yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, yaitu bukan sepihak suatu negara yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara. Prinsip dari dasar hukum perdagangan internasional yang pertama yaitu prinsip dasar kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip dasar Pax sunt servanda. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hukum perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan hukum internasional terbagi menjadi 3 masa, di mana masa pertama yaitu perkembangan hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Awal hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para pedagang, di mana hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim dan disebut pula sebagai lex mercatorial atau law of merchant. Yang pada awalnya perkembangan ini lex mercatorial tumbuh dari adanya 4 faktor, yaitu lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya atau the law of the fairs.
Yang kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut. Yang ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktik penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan dan yang terakhir yaitu berperannya notaris atau public notary dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum. Yang kedua yaitu hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional dapat kita lihat dalam perkembangan ini, di mana negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional, yang dimana mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum atau perdagangan internasional mereka. Aturan-aturan tersebut sedikit banyak merupakan aturan-aturan yang mereka adopsi dari Lex Mercatoria. Misalnya saja pada negara Prancis yang membuat kitab undang-undang hukum dagangnya atau Code de Commerce pada tahun 1807 dan Jerman menerbitkan Allgemeine Handelsgesetz pada tahun 1861 dan lainnya. Yang ketiga, perkembangan atau lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang menguasai perdagangan internasional. Secara khusus atau tahap ketiga ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa itu adalah disepakatinya lahirnya GATT pada tahun 1947. Tahap ketiga ini disebut juga dengan tahap internasionalisme, yang dimana sejak berdirinya hingga dewasa ini aturan-aturan perdagangan GATT telah berkembang dan mengalami pembangunan yang cukup penting. Bahkan dalam putaran perundingan tahun 1986 sampai 1994, yang dimana negara-negara anggota GATT telah sepakat untuk membentuk suatu badan atau lembaga internasional baru, yaitu WTO dan PBB. Di sini akan saya jelaskan mengenai unifikasi hukum dan harmonisasi hukum pada perdagangan internasional, yang dimana unifikasi dan harmonisasi hukum internasional dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 2102 atau XX-PBB menyatakan bahwa conflicts and differences are arising from the laws of different states in matters related in international trade constitute of absolute to the development of world trade, yang dimana untuk melengkapi masalah ini ada 3 teknik yang dapat dilakukan, yakni 1. Negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya. Sebaliknya, mereka menerapkan hukum perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan hukum perdagangan mereka. Yang kedua, apabila negara hukum perdagangan internasional tidak ada dan atau tidak disepakati oleh salah satu pihak hukum nasional, suatu negara tentu dapat digunakan. Yang ketiga, melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum atau aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional. Nah, dalam upaya ini, unifikasi dan harmonisasi hukum, masalah esensialnya adalah bagaimana metode yang akan diterapkannya. Dalam kaitannya itu, masalah-masalah mengenai perbedaan konsepsi dan perbedaan bahasa yang terdapat dalam berbagai sistem hukum tersebut hanya dapat ditanggulangi dengan cara menerapkan metode komparatif. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai pengantar hukum perdagangan internasional. Jika teman-teman ingin bertanya atau menanyakan sesuatu yang mengganjal dalam penjelasan saya, dapat memberi komentar di bawah ya teman-teman. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Bye-bye.